Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Yesus mengaruniakan aku jadi saksinya. Yesus mengaruniakan aku jadi saksinya. Mari kita akan membuka dalam Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-15 sampai 26. Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Akan saya bacakan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Puji Tuhan. Kisah di sini adalah kisah bagaimana para murid itu melalui apa yang disampaikan oleh Petrus, mereka perlu menambahkan lagi seorang untuk menjadi rasul, menggantikan Yudas Iskariot yang telah mati. Peristiwa ini juga sangat menarik karena berkenaan dengan peristiwa setelah Yesus naik ke surga, lalu nanti akan turunnya Roh Kudus dalam Kisah pasal 2. Di ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara. Yaitulah hari-hari di mana mereka sudah kembali ke Yerusalem, lalu mereka ke lantai atas, ke loteng, menumpang dan mereka berdoa bersama-sama. Pada hari-hari itu di tengah mereka menunggu, menanti janji Bapa, maka pada hari-hari itu berdirilah Petrus. Dan kita akan belajar dari kisah ini apa yang Alkitab katakan, yang Tuhan mau sampaikan untuk kita semua melalui kisah peristiwa pemilihan Matias ini sebagai rasul. Bagian yang pertama adalah apa tujuannya mereka harus memilih lagi satu orang untuk mengisi jumlah rasul supaya tepat kembali 12 untuk menggantikan Yudas Iskariot yang sudah tidak ada. Sehingga di tengah kumpulan cukup banyak orang, 120 orang, Petrus harus menegaskan hal ini. Mereka perlu memilih lagi seorang rasul. Dan apa tujuannya sehingga hal ini begitu penting? Kenapa nggak hanya 11 saja sih? Sisanya mereka yang masih hidup.
Ini alasannya, tujuannya mereka harus memilih lagi satu orang di ayat 21 dan 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Dari ayat 21 sampai 22 ini, tujuan kenapa harus memilih satu orang lagi. Dan orang itu juga bukan orang yang asing, tapi orang yang juga bersama-sama dengan mereka. Bukan hanya 12 murid, tapi kita tahu dari kisah Alkitab, ada 70 murid, kemudian ada lagi pengikutnya saat Yesus menjelaskan rahasia kerajaan Allah, arti perumpamaan. Maka di situ ada murid-murid dan juga pengikutnya. Ya, rupanya mereka juga termasuk cukup banyak kali bersama-sama dengan murid-murid, 12 rasul waktu itu bersama dengan Yesus. Dan termasuk rupanya diantaranya Matias ini yang dipilih. Dan tujuannya jelas sekali. Kalimat terakhir ayat 22. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Pemilihan satu rasul lagi yaitu Matias adalah supaya menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan Yesus Kristus. Tujuannya di hadapan 120 orang Petrus sampaikan hal ini, menegaskan, mengingatkan untuk kita juga bahwa kita adalah saksi. Seperti yang Yesus juga katakan dalam beberapa kali ia menampakkan diri setelah kebangkitannya. Seperti di kisah 1 ayat 8. Sebelum ia terangkat ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Lukas pasal 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Semuanya ini apa? Itu ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana Mesias harus menderita, mati, dan bangkit. Ya, seperti tadi yang dikatakan Petrus, saksi dari kebangkitannya. Murid-murid menyaksikan itu semua. Di Injil yang lain juga, kalimat berbeda tetapi maksudnya itu sama. Yaitu seperti di Yohanes pasal 20 ayat 21. Demikian sekarang aku mengutus kamu. Itu kata Yesus, aku mengutus kamu. Atau ya di Matius 28, Markus 16 bagaimana di situ diperintahkan, pergilah, beritakanlah Injil atau pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Pesan yang disampaikan Yesus untuk jadi saksi. Dan perlu waktu itu ditekankan kepada mereka yang menanti curahan Roh Kudus, janji Bapa. Petrus tekankan, kita harus pilih rasul-rasul, satu rasul lagi untuk memperlengkapi mereka, lengkap, genap jumlah mereka dan mereka menjadi saksi kebangkitannya. Nah, saudara ingat juga bagaimana Roh Kudus itu akan bersaksi tentang aku, itu kata Yesus. Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus. Peristiwa pemilihan rasul ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah saksi Yesus. Saksi dari penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Juga arti nama dari Matias adalah gift of God. Pemberian Tuhan, hadiah dari Tuhan atau karunia Tuhan menurut Kamus Hak. Sekaligus mengajar kepada kita, jika kita diperlengkapi oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Yesus itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Itu adalah suatu pemberian Tuhan. Anugerah itu kemurahan Tuhan. Sekalipun menjadi saksi itu seperti anak domba yang diutus di tengah-tengah serigala.
Tetapi selalu ingat, kalau kita dipercayakan Tuhan jadi saksi, itu karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Seperti Paulus beberapa kali dia saksikan, dia mengalami kasih karunia Tuhan. Dia katakan dia lebih jahat dari para rasul lainnya, tapi dia beroleh kemurahan Tuhan. Tuhan percayakan dia kemudian mengabarkan Injil tentang Yesus Kristus itu. Dan oleh sebab itu dia bekerja lebih daripada orang yang gila. Bekerja seperti orang yang gila lebih daripada mereka. Dia benar-benar menyadari bahwa ketika Tuhan percayakan dia memberitakan Injil, itu karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian bagian kedua, yang pertama tadi, tujuannya memilih rasul itu adalah mengingatkan kita mengenai saksi dari kebangkitan Yesus. Kita sebagai saksi Kristus, dan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kemudian yang kedua, sekarang sebagai saksi Yesus Kristus yang telah menderita, mati, dan bangkit, ada 3 hal yang kita perlukan dari kisah ini. Apa saja 3 hal yang kita butuhkan sebagai saksi? Yang pertama, saya baca lagi ayat 16 sampai ke 20. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil dari orang lain. Hal yang pertama yang para rasul butuhkan, kita perlukan sebagai saksi dari Yesus, adalah nas kitab suci atau teks kitab suci atau ayat-ayat dalam Alkitab. Dan ayat-ayat itu adalah seperti di ayat 16. Haruslah genaplah nas kitab suci. Teks nas yang mengalami penggenapannya. Kitab suci yang mempunyai teks yang sudah digenapi, juga sedang digenapi, bahkan juga akan digenapi. Seperti yang terjadi juga di peristiwa ini. Itu dikutip oleh Petrus mengenai Yudas, lalu mengenai tanah darah itu. Sebab ada tertulis. Terus tadi harus genap nas kitab suci dengan perantaran Daud tentang Yudas. Jadi peristiwa Yudas dan apa yang dikatakan ini soal Hakaldama, artinya tanah darah, ini sudah dinubuatkan dulu melalui teks dari kitab suci yang memang mereka pegang waktu itu ya. Torah, Ketuvim, Neviim, kitab para nabi, kitab Taurat, dan juga Mazmur-Mazmur, kata-kata syair, kata-kata hikmat. Bukan sekedar kitab suci yang punya ayat teks, tapi kitab suci yang teksnya itu mengalami penggenapannya. Nah, kita bersyukur Alkitab sendiri memberikan penjelasan bagaimana ayat-ayat itu digenapi ya, termasuk tadi dalam perikop yang kita baca. Padahal tentang waktu penulisan Alkitab itu sampai mencapai hampir 2000 tahun ya. Dari apa yang terjadi pada waktu itu kepada masa sebelumnya tentang teks yang tertulis itu bisa ratusan bahkan sampai ribuan tahun sebelumnya. Juga mengenai nubuat Yesus yang juga dari ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya itu kemudian digenapi di perjanjian baru.
Apa yang terjadi ini yang diambil di kitab Mazmur itu, saudara bisa lihat itu di catatan Alkitab kita, itu di Mazmur 69 dan 109. Alkitab kita yang ditulis oleh 40 penulis yang berbeda. Bahkan diperkirakan jadi ditulis di 3 benua yang berbeda. Dalam kurun waktu yang lama. Tapi kok heran, pesannya bisa mirip. Yaitu kalau diperas itu berisi tentang Injil Yesus Kristus. Kematian, kebangkitan. Kalau diperas itu adalah kasih Tuhan dan keadilannya. Inti dari kitab suci. Dan itu telah digenapi, bahkan sedang digenapi. Dan akan digenapi, tentu peristiwa mengenai akhir zaman itu belum terjadi. Tapi kita percaya sebagaimana nubuat-nubuat sebelumnya, teks-teks yang lainnya itu sudah terjadi. Maka firman itu yang masih menanti penggenapannya juga dari Alkitab, kitab suci ini juga pasti akan terjadi. Amin ya. Itu pasti akan terjadi. Sebagai saksi Kristus, tentu kita sangat membutuhkan kitab suci ini. Dari sinilah narasumber kesaksian kita. Memang ada, saudara, catatan-catatan lain, penulis lain yang juga membuktikan bahwa zaman Yesus itu ada. Ya tentu arkeolog juga bukti-bukti ya di perjanjian lama, seperti yang saya pernah katakan ya di buku Josh McDowell itu ada Apologetika 1, 2, 3, kemudian satu lagi siapa? Jilid 4. Saudara bisa lihat itu bagaimana kejadian-kejadian teks di Alkitab itu memang terbukti, ada tahunnya, ada bukti sejarahnya. Saya juga melihat ada orang-orang seperti di IG ya, mereka bertanya, apa sih misalnya bukti pernah Yesus tuh pernah disalib, pernah ada pribadi Yesus, dan ternyata memang ada penulis-penulis pada masa itu kurang lebih ya sekitar tahun puluhan Masehi sampai seratusan Masehi. Mereka menulis. Ada orang Romawi, kalau nggak salah ada juga yang catatan dari Syria. Terus yang cukup terkenal ya Yosefus. Ada mereka mencatat tentang ada seseorang yang disalib atau raja dan sebagainya. Tulisan-tulisan dari luar Injil. Ya buat saya itu menambah wawasan kita. Ya, puji Tuhan itu informasi yang berharga untuk membuktikan memang Alkitab kita ini benar dan digenapi. Tapi yang terutama yang kita butuhkan adalah memang Alkitab ini sendiri. Jangan sampai, kadang saya bertanya ini kenapa mereka perlu banget sih orang-orang itu tahu catatan dari luar untuk meneguhkan keberadaan Yesus atau keaslian Alkitab itu ya. Tapi ya oke lah untuk menambah wawasan. Tapi kita belajar beriman dari firman Tuhan, dari perkataan Yesus yang sudah dikanonkan, dibukukan dalam 66 kitab yang kita miliki sekarang ini. Karena itu jemaat Tuhan, gak mungkin kalau kita lewatkan hari-hari kita tanpa melihat firman Tuhan. Gak mungkin saudara. Gimana kita gak jadi saksi? Gimana kita mau jadi saksi? Sedangkan sumbernya itu harus ayat-ayat kitab suci yang mengalami juga penggenapannya. Ya bukan berarti kita tidak bisa menyampaikan yang belum digenapi, enggak ya. Tapi apa yang sudah digenapi itu sudah memberikan bukti yang kuat penggenapan bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi. Seperti kata Yesus, langit bumi akan genap tapi firman Tuhan kekal. Lalu satu iota pun dari Taurat itu yang gak akan lenyap sebelum semuanya terjadi digenapi. Jadi memang firman itu digenapi. Akan ada waktunya mengalami penggenapannya. Kita tidak mungkin melewatkan hari-hari kita tanpa Alkitab yang kita baca, firman Tuhan. Disinilah kita terima sumber yang menjadi kesaksian tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu. Itu yang pertama.
nas kitab suci yang mengalami penggenapannya. Baik sudah digenapi, sedang, dan akan digenapi. Dan kita ngerti juga bagaimana ayat-ayat juga mengalami penggenapan berkali-kali, itu ada. Ya, termasuk yang kita alami juga setiap hari. Bukti bahwa firman Tuhan kembali digenapi, menguatkan kita, ayat-ayat suci Alkitab. Lalu hal yang kedua yang kita perlukan, masih di ayat 16, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud. Firman yang disampaikan Roh Kudus. Yang kedua, kita sangat memerlukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang memberikan ilham. Dengan perantaran penulis itu, di situ disinggung Daud. Karena yang dikutip adalah dari Mazmur Daud. Saudara bayangkan penulis yang berbeda dengan kelemahan manusia yang memang juga tercatat di Alkitab. Tapi ilham dari Roh Kudus dalam hidup mereka itu yang bisa membuat kok bisa apa yang mereka catat itu terjadi. Sedangkan mereka manusia biasa. Bukankah itu perkara yang ajaib? Dari mana itu akan terjadi dan pasti terjadi? Mereka ngarang-ngarang gak mungkin. Kalau bukan dari Allah sendiri lewat Roh Kudusnya yang mengilhamkan kepada mereka, memakai mereka sebagai manusia biasa untuk bisa mencatat, mengatakan apa yang Tuhan kehendaki, perintahkan, Tuhan ingin akan terjadi. Puji Tuhan. Roh Kuduslah yang kita butuhkan untuk kita menjadi saksi. Itu sebabnya di Kisah 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus menyuruh mereka tinggal untuk nanti ayat 5 kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sekaligus Roh Kudus itu yang di ayat 8-nya akan memberikan kuasa kepada kamu. Roh Kudus memberikan ilham akan firman Tuhan dan memberikan kuasa itu. Puji Tuhan. Karena hanya firman yang diilhamkan Allah itu yang genap, yang terjadi. Karena itu berasal dari Allah yang tahu apa yang akan terjadi. Itu seperti di ayat 16 itu. Yang diilhamkan Roh. Dan firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu aja yang membuat orang bisa berubah. Firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus yang penuh dengan kuasa. Firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus itu yang membuat perubahan dalam pribadi seseorang. Firman dari Roh Kudus saja. Manusia terbatas memberikan motivasi dorongan. Manusia tidak bisa mengubahkan orang lain. Hanya Roh Tuhan yang sanggup mengubah. Lewat firman yang dihidupkan, dijelaskan, yang menyadarkan. Coba kita lihat di 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. Ayat 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Timotius dituntun kepada keselamatan dan beriman kepada Yesus Kristus melalui mengenal kitab suci. Mengenal kitab suci yang bisa memberikan hikmat kepada kita. Pentingnya nas kitab suci. Lalu diteruskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, karena kitab suci inilah tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Puji Tuhan.
Inilah yang membuat Timotius beriman kepada Yesus Kristus. Dan inilah yang membuat perubahan dalam diri seseorang. Firman yang diilhamkan oleh Allah. Itulah yang bermanfaat. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Dan memang terbukti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ketika masuk dalam Kisah Rasul pasal 2. Firman yang diilhamkan oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus yang menguasai Petrus pada waktu itu di Kisah pasal 2. Firman yang diilhamkan dari Allah, yang oleh kuat kuasa Roh Kudus Petrus sampaikan, yang berisi tentang Injil itu. Dia menjelaskan tentang Yesus Kristus. Juga dia jelaskan apa yang mereka alami itu. Ketika orang menyangka, loh waktu mereka penuh Roh Kudus, mereka kok mabuk anggur. Lalu Petrus jelaskan, ini penggenapan, lagi-lagi penggenapan Yoel pasal 2. Penggenapan nas kitab suci. Ayat kitab suci yang digenapi. Firman yang disampaikan, Injil tentang Yesus Kristus yang disampaikan dengan kuasa Roh Kudus. Yang disampaikan oleh Petrus. Di Kisah pasal 2, itulah yang menghasilkan ayat 38. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, mulai ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ketika firman nas Alkitab disampaikan, Yesus Kristus dikumandangkan dengan ilham, pertolongan, kuasa dari Roh Kudus yang menguasai Petrus. Ayat-ayat yang digenapi dan akan digenapi itu masuk dalam kehidupan seseorang, membuat mereka terharu dan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Tulisan yang diilhamkan Allah menyatakan kesalahan mereka, memperbaiki kelakuan mereka. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah yang terjadi. Firman Allah yang digenapi. Disampaikan Yesus Kristus yang sedang digenapi, sudah digenapi. Kematian dan kebangkitannya yang disampaikan Petrus dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan ilham Petrus bisa menjelaskannya. Itulah yang memperbaiki kelakuan 3.000 orang itu. Yang menyadarkan mereka akan kesalahan mereka. Dan kemudian mendidik mereka hidup dalam kebenaran. Karena kita bisa lihat mulai ayat 42 dan seterusnya. Cara hidup jemaat yang mula-mula. Dalam persekutuan. Dalam doa. Dan sebagainya. Memuliakan Allah di bait Allah. Saudara tidak heran, pantas saja. Ketika seseorang mau memberitakan Injil. Menyampaikan firman Allah. Maka tantangannya itu banyak. Ada saja tantangan dari luar atau dalam. Lingkungan sekitarnya kah yang berusaha menekan. Ataupun bahkan dari dalam diri sendiri. Dari keadaan pribadi sendiri. Ataupun dari pikiran yang coba disusupi oleh setan. Oleh iblis. Yang selalu mencari mangsa. Dia tidak mau membiarkan Injil yang diurapi Roh Kudus itu sampai kepada hati-hati yang mendengarkannya.
Makanya tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Hanya sebatas kata-kata, hanya sebatas sejarah, hanya sebatas tulisan yang bisa disampaikan. Tapi dengan Roh Kudus itu yang menghidupkan firman itu dalam kehidupan setiap pendengarnya dan yang mengubah mereka. Puji Tuhan. Ya, saya juga belajar untuk mengerti hal-hal seperti itu. Kenapa tidak bisa dalam keadaan enak sih untuk memberitakan Injil? Tapi berulang kali harus tidak nyaman, harus mengalami kejadian yang sepertinya seolah-olah mau mengkat, memotong kita. Untuk lebih baik saya tidak usah beritakan hal ini. Karena ternyata Injil yang diilhamkan oleh Roh Allah, yang diberitakan dengan kuasa Roh Kudus mengalir di dalamnya, itu akan mengubah, menjamah banyak orang, jiwa-jiwa untuk mereka diselamatkan. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi saksi, jadi yang pertama itu adalah nas Alkitab. Yang kedua, Roh Kudus dengan kuat kuasanya. Dan yang ketiga untuk menjadi saksi adalah Kisah pasal 1 ayat 24 sampai 25. Sebagaimana waktu para rasul itu mau memilih satu rasul lagi, ayat 24 dan 25, Kisah Rasul pasal 1. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Hal ketiga yang dibutuhkan kita sebagai saksi adalah berdoa, supaya Tuhan menyatakan kehendaknya. Tuhan menunjukkan apa yang Dia mau. Kita menjadi saksi bukan atas apa yang kita mau, tetapi tadi ya, karena anugerah Tuhan, arti nama Matias. Jadi biar Tuhan yang membuka kita jalan, membuka kita cara untuk kita menjadi saksi kepada siapapun, entah keluarga kita, kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang yang kita temui sekalipun. Tuhan yang akan menunjukkan kepada kita, Dia menolong, memimpin kita. Dan yang kita butuhkan sebagai saksi adalah hidup dalam doa. Karena kita mengandalkan Tuhan, kita membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Dan berdoa inilah yang pada waktu itu murid-murid dan termasuk 120 orang ini, bahkan mungkin juga sebelumnya, awal-awal itu 500 orang yang di 1 Korintus pasal 15 Tuhan sempat menampakkan diri setelah kebangkitannya. Orang-orang yang menyikapi perkataan Yesus untuk mereka tinggal dan tunggu di Yerusalem, apa yang mereka lakukan dalam menyikapi perkataan Yesus itu adalah di ayat 12-14 Kisah pasal 1. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Perikop yang kita pelajari menjadi saksi, kita perlu berdoa. Dan itu adalah sikap yang juga ditunjukkan ketika pertama kali mereka lakukan setelah Yesus suruh mereka tinggal dan tunggu di Yerusalem. Dan sikap dalam mereka tinggal dan tunggu menantikan janji Bapa adalah dengan berdoa. Dalam King James itu di ayat 14-nya bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kalau dalam King James itu prayer and
supplication ya. Jadi berdoa dan permohonan dibagi, doa dan permohonan. Penulis Kisah Para Rasul yaitu Lukas, beberapa kali dia mencatat dalam Injilnya bagaimana Yesus itu berdoa, yang terbanyak ya dari Injil yang lain. Karena Injil Lukas itu sangat menekankan Yesus sebagai anak manusia. Dan sebagai anak manusia, dia sangat memerlukan doa dalam perjalanan hidupnya. Beberapa kali dicatat bagaimana Yesus berdoa. Yesus sebagai saksi yang diutus Bapa, dia berdoa. Dan demikian juga murid-murid dan juga kita sebagai saksi yang diutus oleh Yesus. Kita juga harus hidup tekun dalam doa. Jemaat mula-mula juga, pasal 2 ayat 42-nya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat Tuhan, ingat, tubuh kita adalah rumah Tuhan. Dan Yesus bilang, rumahku, rumah Tuhan adalah rumah doa bagi segala bangsa. Jemaat Tuhan, apakah selama ini dalam hidup ini kita nih lebih banyak supplication, permohonan kepada Tuhan ketika kita berdoa? Ataukah kita juga berdoa dalam pengertian bertekun, bukan hanya sekedar menyampaikan permohonan? Apakah di saat-saat ini ketika kita dibatasi waktu-waktu kita untuk keluar rumah, kita manfaatkan dengan membangun kebiasaan berdoa buat pribadi, buat keluarga kita? Seperti murid, ketika Yesus suruhnya tinggal, suruh tunggu, mereka aplikasikan dengan menunggunya dengan berdoa. Mari jemaat Tuhan, bagi kita juga sekarang, ketika pemerintah suruh kita tinggal di rumah, tunggu sampai malapetaka pandemi ini berakhir, maka mari coba kita manfaatkan seperti para rasul. Ketika pemerintah sebagai wakil Allah menjalankan ketetapannya seperti ini, kita manfaatkan juga seperti para rasul, seperti para murid. Kita tinggal, kita menantikan dengan kita berdoa. Haleluya. Tinggal dengan berdoa. Waktu mereka menantikan Roh Kudus, karena itu janji Bapa melalui Yesus, yang Yesus bilang, aku akan mengirimkan setelah aku naik. Di Injil Yohanes juga udah dikasih tahu, aku nanti naik dulu kepada Bapa, lalu penolong itu akan turun. Nah, ketika Yesus katakan hal itu, maka mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Bertekun dengan sehati, mereka bukan sekedar memohon, walaupun termasuk kan mereka berdoa dan memohon untuk janji Bapa itu dikirimkan. Tapi bertekun ini artinya dalam bahasa Yunani itu proskertereo. Ada beberapa arti dari kamus Thayer, yaitu to continue all the time in a place. Terus menerus atau bersambung di satu tempat all the time, sepanjang waktu. Kira-kira saudara, makna apa yang saudara bisa tangkap soal bertekun dalam doa? Continue all the time in a place. Lalu berikutnya, to persevere and not to faint. Bertekun gigih dan tidak redup, tidak jatuh. Bertekun gigih, tidak jadi redup, tidak jatuh. To be constant, readiness for one, wait on constantly. Benar-benar siap untuk konstan, tetap menunggu. Secara konstan tetap untuk menunggu. Itu bertekun dalam doa. Nah, pekerjaan untuk tekun menunggu, berdoa dalam kurun waktu yang tidak jelas itu
Itu pasti sangat membuat kita bosan, jenuh, itu sukar. Tapi kita mau belajar. Kita rasa berat, apalagi dunia kita semuanya serba cepat. Semuanya serba instan. Itu akan menjadi sebuah hal yang berlawanan dengan daging kita. Dengan apa yang coba dibangun oleh dunia ini, pola dunia. Tapi kita mau belajar berdoa seperti ini. Bagaimana di Lukas pasal 18, Tuhan kasih Yesus jelaskan perumpamaan tentang perempuan yang selalu datang, tak jemu-jemu berdoa, meminta. Jadi tidak bisa jemu-jemu, saudara. Jangan hanya sekali, lalu sudah, atau dua, tapi tidak jemu-jemu, datang lagi. Lalu waktu di Getsemani bagaimana murid-murid itu ketiduran. Yesus bilang, kok kamu nggak sanggup saja berjaga-jaga 1 jam saja denganku. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Misalnya dikasih kurun waktu seperti itu hanya 1 jam saja. Betah nggak kita untuk tekun? Wait, constantly. Dan yang terjadi adalah ketika 500 orang Yesus sampaikan perkataan-perkataannya setelah penampakan diri. Dan kemungkinan besar yang memang tinggal hanya 120 orang ini. Bahkan bisa lebih kurang lagi. Yang lainnya tidak bisa tadi ya. Gak bisa tekun mau menanti di tempat itu berulang kali. Nah, sebab itu jemaat Tuhan, mari ya, sebagai hamba Tuhan menghimbau. Baru kali ini kita mau lakukan di jemaat Tuhan GPD Al Sadai Kawaluyaan. Walaupun tidak panjang. Selama 10 hari ke depan. Karena kita juga pas memperingati masa-masa itu ya. Antara kenaikan Yesus dan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan di mana hari-hari itu Alkitab menjelaskan murid-murid mereka tekun berdoa. Sebab itu saya menghimbau kita semua, yang tua, yang muda. Luangkan waktu berdoa. Selama 10 hari ini malam jam 6:30. Termasuk nanti malam juga ya, minggu malam ini juga. Kemarin Jumat, lalu kemarin nanti lagi Sabtu, dan terus sampai Minggu. Kita belajar, melatih diri kita membangun kebiasaan seperti ini. Juga dengan satu permohonan yang jelas, untuk kita mohon Roh Kudus membaptis kita. Karena kita butuh Dia untuk menjadi saksi. Kita sama-sama mau berdoa ya. Kalaupun Bapak Ibu gak bisa 10 hari mengikuti secara full karena kesibukan, ya tidak apa-apa. Tetapi kiranya ini melatih ketekunan kita. Kita mau menunggu, waiting. Sebab saya gak tahu, jangan-jangan selama ini beberapa di antara jemaat Tuhan, ya doa sekedar minta hikmat, sekedar minta permohonan lain-lain. Saudara jarang meluangkan waktu bergumul dalam doamu. Constant waiting dalam doamu. Dan ini kesempatan kita belajar bersama-sama. Saya mengutip dari buku Prayer, Tim Keller. Dikatakan begini, beberapa doa di dalam Alkitab adalah seperti percakapan intim dengan seorang sahabat. Doa lainnya seperti sebuah permohonan kepada seorang raja besar. Dan doa lainnya bagaikan sebuah pertandingan gulat. Ada doa yang begitu tenang, seperti relasi karena Tuhan sebagai Bapa, Dia sebagai sahabat. Tetapi ada doa yang rasanya begitu berat, seperti sebuah pertandingan gulat. Saudara ingat pengalaman dari Yakub. Dia bergulat untuk dia diberkati. Lanjut, kita tidak boleh memutuskan bagaimana harus berdoa. Pada jenis doa apa yang paling efektif dalam menghasilkan pengalaman dan perasaan yang kita inginkan. Waktu kita berdoa, kita memutuskan pengalaman yang kita hasilkan ataupun perasaan yang kita alami saat kita berdoa. Kalau gitu kita akan cenderung memilih, kita bisa berdoa dengan santai, tenang, yang enak. Kita tidak mau kok dalam doa yang harus seperti pertandingan gulat tadi. Kita pinginnya berdoa sesuai dengan pengalaman dan perasaan.
Kita tidak boleh memutuskan bagaimana harus berdoa, pada jenis doa apa yang paling efektif untuk kita ya. Tapi kita berdoa untuk merespon Allah sendiri. Sebagaimana pribadinya. Dia pribadi yang besar sebagai seorang raja, tapi dia juga Bapa. Dia pribadi yang kita sudah lihat dalam ayat-ayat memberikan keamanan, kenyamanan, sekaligus dia pribadi yang menakutkan ketika dia berjalan. Nah, kita berdoa, kita merespon doa. Kita berdoa untuk merespon siapa Allah itu. Ada waktunya kita berdoa tenang, enak, santai. Ada waktunya kita penuh pergumulan. Ada ketakutan dalam doa kita. Waiting. Yesus pernah berdoa sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah. Bahkan dikatakan juga dia berdoa dengan ratap dan tangis. Di Kisah Rasul, Stefanus berdoa sebagai saksi Kristus sambil ia dirajam dengan batu. Dia katakan, Tuhan ampunilah mereka, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia sambil berdoa dalam keadaan dirajam sebagai saksi Kristus. Paulus dan Silas, mereka pernah berdoa ketika mereka dibelenggu tangan kaki mereka di penjara yang paling dalam, penjara yang paling tengah. Namun semua kondisi itu tidak menyurutkan sikap mereka untuk tetap mereka berdoa. Kondisi kehidupan mereka tidak menghancurkan kerinduan, kebutuhan, keinginan mereka untuk berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan, apapun yang engkau alami tidak bisa menjadi alasan untuk engkau tidak berdoa. Seperti yang saya sudah saksikan ya kemarin hari Kamis. Pengennya istirahat dulu tenangkan dulu jiwa. Tapi puji Tuhan kita punya firman Roh Kudus yang menguatkan. Alkitab ingin kita tetap berdoa. Dan pada waktu itu, itulah doa yang seperti pertandingan gulat. Berdoa yang membutuhkan tenaga, kemampuan kita, kemauan kita yang ekstra. Tidak hanya berdoa santai, kita memperoleh damai, enak, tetapi berdoa seperti dalam bergulat. Gak ada pengecualian. Kita mau tetap berdoa apapun kondisi yang menimpa kita. Dari kisah ini jemaat Tuhan, kita belajar bahwa Yesus mau kita semua menjadi saksinya. Oleh karena itu, kita memerlukan firman Tuhan, nas yang sudah, sedang, dan akan digenapi. Melalui ilham dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, yang mengurapi kita, yang kita peroleh. Melalui ketekunan kita berdoa, menantikan janji Tuhan. Dan juga ingat, kita peroleh semua itu, kita dipilih menjadi saksi. Itu karena anugerah Tuhan. A gift of God. Pemberian Tuhan, puji Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan
bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, engkau, kita semua adalah saksi dari Yesus Kristus, saksi kebangkitannya. Karena itu kita memerlukan firman-Nya, kita memerlukan Roh Kudus-Nya. Kita perlu hidup dalam doa sebagai tubuh Kristus, sebagai bait suci-Nya. Haleluya. Bangun kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Terima kasih Yesus, Kau telah memanggilku sebagai Allah kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau pilih kami jadi saksi Kristus. Terima kasih, penuhkanlah hidup kami terus dengan firman Allah. Penuhkan hidup kami dengan Roh Kudus. Penuhkan hidup kami dengan kerinduan roh, semangat untuk kami berdoa ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, ampunilah bangsa kami. Ketika umat Tuhan sujud kepada Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, maka Engkau mendengar doa-doa kami. Ampuni kami, ampuni bangsa kami, pulihkan negeri ini Tuhan. Lepaskan dari jerat-jerat virus COVID-19 ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah yang memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk menentukan kebijakan yang terbaik dari pusat sampai daerah. Masyarakat di kota kami Tuhan, kota Bandung, Kabupaten Bandung, hidup damai satu dengan yang lainnya. Tenang tinggal dalam menaati peraturan PSBB ini. Dan kami jemaat Tuhan benar-benar memanfaatkan waktu kami untuk kami berdoa. Tuhan, dan sepanjang minggu yang berjalan ini, kami mau memperingati bagaimana para murid Tuhan, mereka bergumul bertukun untuk menantikan pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Dan kami juga mau belajar untuk bertekun dalam doa Tuhan. Bergumul dalam doa. Bagi kami yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, kiranya di waktu kami berdoa bersama-sama di rumah kami masing-masing, di tengah lingkungan keluarga kami, kiranya doa kami, Roh Kudus, Engkau membaptis kami dengan kuat kuasa-Mu. Karena kami sangat membutuhkan Engkau sebagai saksi Kristus. Kami tahu bagi daging kami itu tidak nyaman, itu sulit. Kami diutus seperti anak domba di tengah serigala. Tapi kami percaya Tuhan,
Ini sebuah anugerah dari Tuhan. Dan kami mau melakukannya karena kekuatan yang Tuhan berikan. Hidup kami tidak tergantung pada kondisi yang terjadi sekitar kami maupun yang menimpa kami. Tapi hidup kami bergantung pada perkataan Tuhan, pada firman Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman Allah dalam hati pikiran kami. Berakar, bertumbuh, berbuah. Semua pelayan Tuhan yang melayani, berkati dan urapi dengan Roh Kudus dan kami semua jemaat Tuhan. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani senantiasa, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing dan keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.